Kita jumpa lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan doa pagi. Mari kita awali dengan menyanyikan dari NKB nomor 14, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami dibangunkan oleh Tuhan dengan tubuh yang segar, dan pasti Tuhan sudah sediakan berkat-berkat Tuhan untuk kami sambut hari ini melalui kerja dan karya kami. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami belum bekerja, Tuhan berkenan menjumpai kami dan bersabda kepada kami. Biarlah kami boleh melandaskan segala tindakan kami dan kerja kami berdasarkan pada firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami sekalian. Kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita berbicara tentang hanya satu yang baik. Firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 19 ayat 16 dan 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kamis yang lalu kepada Marta, Tuhan Yesus berkata hanya satu saja yang perlu. Dan hari ini kita akan mendengarkan bahwa Yesus berkata kepada seorang pemimpin yang masih muda dan kaya, yang sudah melakukan perintah-perintah Allah. Ketika dia bertanya, "Perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat
untuk memperoleh hidup kekal. Yesus berkata, hanya satu yang baik. Saudara, ketika Yesus berkata hanya satu yang baik, itu bisa siapa, bisa juga apa itu perbuatan baik. Nah, dari kitab Injil yang lain, Markus, Lukas mencatat bahwa Yesus kemudian menyatakan bahwa hanya satu yang baik, yaitu Allah. Berarti siapa yang baik? Hanya Allah. Hanya ada satu yang baik, yaitu Allah. Memang Bapak Ibu, hanya karena kebaikan Allah, hanya karena kemurahan Allah yang berkasih karunia, sehingga kita orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, boleh menerima kebaikan dari Allah yang baik itu, yaitu hidup yang kekal. Saudara, tetapi Yesus juga mau, jikalau kita benar-benar ingin berada di dalam lingkup kasih karunia itu, masuk ke dalam kerajaan sorga, maka Tuhan Yesus berkata bahwa harus melakukan perbuatan yang baik juga. Nah, anak muda yang kaya ini bertanya, apa itu perbuatan yang baik itu? Dan Yesus menjawab, turutilah perintah-perintah Allah. Perintah yang mana? Tanya pemuda kaya itu. Begitu dia mendengar perintah yang harus dilakukan, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, hormatilah orang tuamu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dengan bangga, dengan cepat pemuda itu menjawab, kalau semua itu sudah aku lakukan sejak muda. Dia masih muda, berkata dia sudah lakukan. Berarti ketika masih remaja atau masih ketika anak-anak sekolah minggu begitu ya usianya. Nah, jadi dia berpikir semua sudah aku lakukan. Jadi apalagi yang kurang? Kalau aku sudah melakukan semua itu, masih belum layakkah aku untuk memperoleh hidup kekal? Oke, kata Yesus. Ada satu hal lagi yang kurang padamu. Atau kalau Markus dan Lukas mencatat, satu hal lagi yang harus kamu lakukan untuk menyempurnakan perbuatanmu, yaitu jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta yang lain, yaitu harta di sorga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudara, setiap kita maunya dinilai sebagai orang baik. Kita tidak suka bila dikatakan bahwa kita tidak baik, apalagi kalau dikatakan jahat. Waduh, rasanya sangat-sangat menyakitkan hati. Namun, kebaikan apa sih yang benar-benar merupakan perbuatan baik? Ternyata dari perintah Tuhan Yesus kepada orang muda yang kaya ini, jualah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, dan kemudian ikutlah aku. Dari perintah itu, maka perbuatan baik yang benar adalah yang pertama, jika kita tidak bergantung pada apa yang sudah aku lakukan dan apa yang aku punya. Jadi tidak bergantung pada, aku sudah tidak pernah membunuh, aku tidak pernah berzina, aku tidak berdusta, aku tidak mencuri, dan seterusnya. Bukan bergantung pada perbuatan yang sudah kita lakukan. Dan juga bukan bergantung pada apa yang kita punya, kekayaan yang kita miliki. Nah, kalau kita tidak bergantung pada semua itu, kalau Tuhan Yesus berkata jualah segala hartamu, berarti perbuatan yang baik, yaitu berani melepaskan kebergantungan
pada perbuatan maupun harta benda kita. Kita berani lepaskan itu untuk kemudian bergantung sepenuhnya kepada Allah yang baik. Yang kedua, perbuatan yang benar-benar baik, yaitu ketika kita tidak berorientasi pada kepentingan sendiri saja, melainkan memperhatikan kepentingan orang lain juga. Anak muda ini kan berkata bahwa aku kan sudah tidak membunuh, tidak mencuri dan sebagainya. Aku. Jadi hanya memikirkan kepentinganku. Tapi Yesus mau, berikanlah kepada orang miskin. Berarti perhatikanlah kepentingan orang lain juga. Pedulilah kepada yang miskin, yang butuh perhatian dan butuh ditolong. Nah, itulah perbuatan yang benar-benar baik. Dan yang ketiga, perbuatan yang benar-benar baik yaitu ketika kita tidak merasa puas asalkan aku sudah melakukan yang Tuhan mau. Tetapi kata Yesus, datanglah kemari dan ikutlah aku. Untuk apa? Pasti untuk belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus melakukan segala sesuatu itu berdasarkan pada kasih. Hanya satu yang baik, yaitu bila kita mendasarkan perilaku kita, bila kita mendasarkan tindakan-tindakan kita karena kita mengasihi. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus? Saudara, kita kenal lagu Mengapa Yesus turun dari sorga? Mengapa Yesus mau turun dari sorga? Mengapa Yesus mau tinggalkan segala kemuliaannya untuk kemudian masuk ke dalam dunia yang mencelanya? Mengapa Yesus mau minum cawan penderitaan yang sangat pahit dan getir? Mengapa Yesus tidak berontak ketika dimahkotai duri? Mengapa Yesus diam ketika disalibkan? Semua itu dilakukan karena kasih-Nya kepada saudara dan saya, kasih-Nya kepada dunia ini. Nah, Yesus mau kita yang adalah pengikut-Nya terus-menerus belajar dari Yesus yang melakukan kebaikan-kebaikan, yang berbuat sesuatu selalu berdasarkan karena aku mengasihi. Bukan karena alasan yang lain, apalagi pamrih. Mungkin saudara berpendapat seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Mungkin kita sama seperti murid-murid bertanya, kalau begitu betapa sulitnya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, mungkin kita berpendapat juga, mana ada orang sesempurna itu selalu mendasarkan segala perbuatannya karena kasih. Saudara, kita tidak akan pernah menjadi sempurna karena perbuatan baik kita. Namun Tuhan yang akan menyempurnakan tindakan kasih kita. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, kata Yesus. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kita mengasihi, kita dimampukan untuk mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah. Saudara, ingat Nelson Mandela, sekalipun dia diperlakukan sangat sadis oleh sipir penjara selama 27 tahun disiksa, bahkan pernah suatu hari dia kepalanya berada di bawah, digantung begitu dengan kepala di bawah dan kemudian dikencingi oleh sipir itu, ya, sangat-sangat menghina, sangat-sangat dia menderita fisik maupun batinnya selama 27 tahun. Namun ketika dia sudah bebas dari penjara, bahkan menjadi presiden,
berjabatan yang paling tinggi di negerinya. Dia justru katakan, pertama yang aku lakukan adalah mencari kamu. Sipir, bukan untuk dihukum tetapi untuk dirangkul, diampuni. Nelson Mandela dimampukan untuk berbuat seperti itu. Ibu Elizabeth dan Bapak Suroto, orang tua dari Ade Sarah, dimampukan untuk mengampuni, bahkan selalu mengunjungi Hafid dan Asifah yang berada di dalam penjara yang sudah membunuh anak tunggalnya yaitu Ade Sarah dengan sadis juga, disetrum listrik dan seterusnya. Saudara, Ibu Elizabeth di dalam kesaksiannya dia berkata apa? Karena aku sudah menerima kasih Allah, maka aku juga harus mengasihi orang lain. Karena aku sudah menerima pengampunan dari Bapa, maka aku juga belajar untuk mengampuni orang lain. Saudara, ternyata ada banyak orang yang mampu untuk berbuat baik, melakukan tindakan kasih. Saudara, terlebih lagi kalau kita tahu bahwa kita mengasihi sesama kita, itu adalah wujud dari kasih kita kepada Allah. Nah saudara-saudara, walau kebaikan kita ini tidak bakal sempurna, namun Tuhan Yesus mengajak kita semua, mari kita tetap berbuat baik. Kasih Allah yang baik itu selalu mendorong kita untuk berbuat baik juga. Mari kita melakukan tindakan-tindakan kita selalu dengan bertanya, kenapa aku berbuat ini? Karena aku mengasihi Dia. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita berbuat kasih juga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami melihat pada diri kami sendiri, kami menyadari bahwa kami tidak mampu untuk mengasihi sebagaimana Tuhan sudah mengasihi diri kami. Tetapi ya Tuhan, kami sebagai pengikut Kristus bukan hanya asalkan memegang janji Tuhan, menerima kehidupan yang kekal, mahkota kemuliaan, tetapi sebagai pengikut Kristus, selama kami berada di dalam dunia ini, Tuhan mau kami juga mengikuti teladan yang sudah Tuhan Yesus tinggalkan bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah ya Tuhan, dengan terus merasakan akan kasih Tuhan, kami juga belajar untuk melandaskan tindakan-tindakan kami karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan, yang kami wujudkan kepada sesama kami manusia, yang kami wujudkan kepada gereja kami, yang kami wujudkan untuk bangsa kami juga. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami boleh menabur kasih di dalam sisa kehidupan kami. Kehidupan kami semakin hari semakin berkurang jumlahnya. Hidup kami semakin singkat. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami boleh menggunakannya untuk berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kami melalui apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, melalui apa-apa yang kami miliki, baik talenta kami, baik harta kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh belajar berbagi kebaikan. Tuhan, pada saat ini kami tetap mendoakan untuk gereja Tuhan. Walaupun dengan segala keterbatasan, karena pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi biarlah gereja tidak lupa untuk tetap mempersaksikan tentang kasih Tuhan. Gereja tetap mengingat akan pengutusan untuk memberitakan dan berbagi kasih
bagi orang-orang di sekitar kami. Peranan gereja jangan sampai menjadi surut karena pandemi COVID-19. Kami juga mendoakan untuk pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan pelihara dengan kesehatan yang baik. Dan kami secara khusus mendoakan untuk pendeta Theophany. Apapun yang terjadi dalam dirinya saat ini, bagaimana perkembangan keadaan dan kesehatannya saat ini, kami tidak tahu. Tapi kami percaya dia tetap di dalam pengamatan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, pasti Tuhan juga menyembuhkan dia, mengembalikan dia supaya ia boleh kembali melayani di tengah jemaat GKI Gatot Subroto Purwokerto ini. Terima kasih Tuhan, kehidupan Ibu Pendeta Theophany tetap berada di dalam tangan Tuhan. Kami juga mendoakan bagi anggota jemaat yang di dalam kesusahan dengan berbagai macam mungkin akibat pandemi COVID-19 ini. Tapi biarlah Tuhan akan teguhkan iman percaya mereka. Dan biarlah Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga mereka mendapatkan jalan untuk mengatasi kesusahan-kesusahan yang tengah dihadapinya. Tuhan, kami tetap menyerahkan pemerintah, menyerahkan kepala negara, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Tuhan kiranya akan memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, berikan hikmat untuk terus mengatur bangsa ini. Dan tolong ya Tuhan agar bangsa kami menjadi bangsa yang taat, sehingga pandemi ini boleh dalam waktu singkat berakhir di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap mendoakan bagi para dokter, para medis yang terus bekerja, Tuhan pelihara dengan kesehatan yang baik. Juga upaya untuk tersedianya vaksin, biarlah Tuhan juga yang akan menolong supaya pada waktunya kami semua boleh hidup secara normal karena kami tidak lagi takut dengan COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari NKB nomor 211, bait yang pertama, kedua, dan ketiga.
impian. Tiada yang bakal di dalam dunia, seorang yang ingin takut akannya. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Kasih yang kita taburkan tak akan lekang. Kasih yang kita taburkan akan bernilai tetap. Oleh sebab itu, marilah kita terus berbagi kasih. Dengan cara apapun juga yang kita lakukan, biarlah selalu didasarkan pada kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.